Bab 15. Hukum yang mengatur kehidupan kita. Sahabatku yang terhormat, eksperimen terhadap parasit yang terdapat di tanaman menunjukkan bahwa bahkan ordo kehidupan yang paling rendah pun dimampukan untuk mengambil manfaat dari hukum alam. Eksperimen ini dilakukan oleh Jacques Loeb, MD, PhD, seorang anggota Rockefeller Institute. Materinya diperoleh dari rumpun-rumpun mawar yang ditanam di pot, yang dibawa ke sebuah ruangan dan diletakkan di depan jendela tertutup. Jika tanaman itu dibiarkan mengering, maka parasit Aphides yang tadinya tidak memiliki sayap, lalu berubah menjadi serangga bersayap. Setelah bermetamorfosis, binatang itu pun meninggalkan tanaman, terbang ke jendela, dan kemudian merayap naik ke kacanya. Jelas bahwa serangga kecil ini mendapati tanaman yang bisa menghidupi mereka telah mati, sehingga mereka tidak bisa makan dan minum dari sumber ini. Metode satu-satunya yang bisa mereka gunakan untuk menyelamatkan diri dari mati kelaparan adalah menumbuhkan sayap sementara dan kemudian terbang. Dan hal itulah yang mereka lakukan. Eksperimen-eksperimen seperti ini menunjukkan bahwa yang maha berilmu dan yang maha kuasa memang maha ada. Dan benda hidup yang terkecil sekalipun dalam keadaan darurat bisa mengambil kebaikan darinya. Pelajaran pada bab kali ini lebih banyak menjelaskan tentang hukum yang mengatur kehidupan. Di sini akan dijelaskan bahwa hukum-hukum ini bekerja untuk keuntungan kita, bahwa semua kondisi dan pengalaman yang datang pada kita itu demi manfaat kita, bahwa kita memperoleh kekuatan sebanding dengan usaha yang dikerahkan, dan bahwa kebahagiaan yang terbaik bisa diperoleh bila kita bekerja sama secara sadar dengan hukum-hukum alam. Hukum-hukum yang mengatur kehidupan kita dirancang semata-mata untuk keuntungan kita. Hukum-hukum ini bersifat kekal, dan kita tidak bisa melepaskan diri darinya. Semua kekuatan abadi yang agung ini bekerja dalam keheningan, tetapi kita memiliki kekuatan untuk menyelaraskan diri dengannya, sehingga kehidupan kita menjadi damai dan bahagia. Kesulitan, ketidakselarasan, dan penghalang menunjukkan bahwa kita menolak memberikan apa yang tidak lagi kita butuhkan, atau kita menolak menerima apa yang kita butuhkan. Pertumbuhan dicapai melalui tukar-menukar antara yang lama dengan yang baru, yang baik dengan yang lebih baik. Itu merupakan tindakan yang terkondisi atau timbal balik karena masing-masing dari kita merupakan entitas pemikiran yang lengkap. Kelengkapan inilah yang membuat kita bisa menerima hanya bila kita memberi. Kita tidak bisa memperoleh apa yang menjadi kekurangan kita jika kita menggenggam erat apa yang kita miliki. Kita mampu dengan sadar mengendalikan kondisi bila kita mengerti apa yang kita tarik. Dan kita mampu menarik dari setiap pengalaman hanya apa yang kita dibutuhkan untuk terus bertumbuh. Kemampuan kita untuk melakukan hal ini menentukan tingkat keselarasan atau kebahagiaan yang kita capai. Kemampuan untuk mengambil apa yang kita butuhkan untuk bertumbuh senantiasa meningkat seraya kita mencapai tataran yang lebih tinggi dan visi yang lebih luas. Semakin besar kemampuan kita untuk mengetahui apa yang kita butuhkan, kita semakin mampu melihat kehadirannya, menariknya, dan menyerapnya. Maka yang akan datang pada kita hanyalah apa yang dibutuhkan untuk pertumbuhan kita. Semua kondisi dan pengalaman datang kepada kita demi manfaat kita. Kesulitan dan penghalang akan terus datang sampai kita menyerap kearifannya dan mengumpulkan darinya esensi-esensi pertumbuhan yang lebih lanjut. Ada benarnya bahwa kita menuai apa yang kita tabur. Kita memperoleh kekuatan permanen persis sebanding dengan usaha yang dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan. Syarat bertumbuh yang tidak bisa ditawar menuntut agar kita menggerakkan upaya yang keras untuk menarik apa yang sepenuhnya selaras dengan kita. Kebahagiaan tertinggi bagi kita dapat dicapai dengan cara terbaik melalui pemahaman tentang hukum-hukum alam dan secara sadar bekerja sama dengannya. Pikiran bersifat kreatif, sedangkan prinsip yang mendasari hukum ini bersifat logis dan hakiki dalam segala hal. Tetapi agar pikiran memiliki vitalitas, ia harus berisi cinta kasih. Cinta kasihlah yang memberikan vitalitas pada pikiran, sehingga kita bertumbuh. Hukum tarik-menarik atau hukum cinta kasih, karena keduanya sebenarnya adalah satu dan sama, akan memberinya materi yang dibutuhkan untuk bisa bertumbuh dan menjadi matang. Bentuk pertama yang bisa ditemukan oleh pikiran adalah bahasa atau kata-kata. Inilah sebabnya kata-kata itu sangat penting, karena merupakan manifestasi pertama dari pikiran, bejana yang mewadahi pikiran. Bejana ini menyimpan eter, dan dengan menggerakkannya, pikiran Anda akan terpancar kembali kepada yang lain dalam bentuk suara. Pikiran dapat mengarah pada suatu tindakan, tetapi sebenarnya
tindakan apapun hanyalah perwujudan pikiran yang mencoba mengekspresikan dirinya sendiri di dalam bentuk yang terlihat. Maka jelas sekali bahwa bila kita menginginkan kondisi yang baik, kita harus mempertahankan hanya pikiran yang baik. Inilah kesimpulan logis yang bisa ditarik. Bila kita ingin mengekspresikan kelimpahan di dalam kehidupan kita harus memikirkannya. Hanya kelimpahan saja. Dan karena kata-kata sebenarnya hanyalah pikiran yang mengambil bentuk, maka kita harus amat berhati-hati. Kita harus menggunakan hanya bahasa yang konstruktif dan selaras, yang akhirnya mengkristal menjadi bentuk objektif yang akan terbukti menguntungkan bagi kita. Kita tidak bisa lari dari gambar-gambar yang selalu kita potret di pikiran. Foto dari konsepsi yang salah inilah hasil dari penggunaan kata-kata yang tidak sesuai dengan kesejahteraan kita. Kita memanifestasikan lebih banyak kehidupan, sementara pikiran kita menjadi jelas dan berada pada tataran yang lebih tinggi. Kita memperoleh fasilitas yang lebih besar bila kita menggunakan gambar-gambar yang didefinisikan dengan jelas. Sebaliknya, di tataran pikiran yang lebih rendah, dilepaskan dari konsepsi yang melekat padanya. Dengan kata-katalah kita harus mengekspresikan pikiran kita. Jika kita ingin menggunakan bentuk kebenaran yang lebih tinggi, kita harus menggunakan hanya materi pilihan yang secara cermat dan cerdas dipilih sesuai tujuan yang diinginkan. Kekuatan luar biasa untuk mengungkapkan pikiran di dalam bentuk kata-kata inilah yang membedakan manusia dari binatang. Dengan kata-kata tertulis, manusia bisa melihat ke belakang sampai ratusan tahun yang lalu dan melihat jejak sejarah hingga ia bisa berada di masa kini. Manusia telah dimungkinkan untuk berhubungan dengan para penulis dan pemikir terbesar di sepanjang masa. Catatan yang dikumpulkan sampai sekarang ini merupakan ekspresi pikiran universal yang telah berjuang untuk mengambil bentuk di pikiran manusia. Kita tahu bahwa tujuan pikiran universal adalah kreasi bentuk. Kita tahu bahwa pikiran individu pun senantiasa berusaha untuk mengekspresikan diri di dalam bentuk. Kita tahu bahwa kata adalah bentuk pikiran, sedangkan kalimat adalah kombinasi dari bentuk-bentuk pikiran. Maka, jika kita menginginkan tujuan kita menjadi indah atau kuat, kita harus melihat bahwa kata-kata yang akhirnya akan membangun kuil kita itu benar-benar jelas, pasti, dan disatukan secara akurat. Akurasi di dalam membentuk kata dan kalimat merupakan bentuk arsitektur tertinggi di dalam peradaban dan merupakan paspor untuk keberhasilan. Kata-kata adalah pikiran, kekuatannya tak tampak dan tak terkalahkan, dan akhirnya akan bermanifestasi menjadi bentuk. Kata-kata bisa menjadi istana mental yang tetap ada selamanya, atau mungkin menjadi gubuk reot yang roboh tertiup angin sepoi. Kata-kata bisa menyenangkan mata ataupun telinga, bisa berisi segala pengetahuan di dalam kata-kata. Kita menemukan sejarah masa lampau dan harapan masa depan. Kata-kata adalah pesuruh yang hidup. Darinya terlahir setiap aktivitas manusia dan manusia super. Keindahan kata terkandung di dalam keindahan pikiran. Kekuatan kata terkandung di dalam kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran terkandung di dalam vitalitasnya. Bagaimana kita mengenali pikiran yang vital? Apa karakteristik pembedanya? Ia harus memiliki prinsip. Bagaimana kita mengenali prinsip? Ada prinsip matematika, tetapi tidak ada prinsip kesalahan. Ada prinsip kesehatan, tetapi tidak ada prinsip penyakit. Ada prinsip kebenaran, tetapi tidak ada prinsip ketidakjujuran. Ada prinsip terang, tetapi tidak ada prinsip kegelapan. Ada prinsip kelimpahan, tetapi tidak ada prinsip kemiskinan. Bagaimana kita tahu bahwa hal itu benar? Karena jika kita menerapkan prinsip matematika dengan benar, hasilnya bisa kita pastikan. Di mana ada kesehatan, di sana tidak akan ada penyakit. Jika kita tahu kebenaran, kita tidak akan ditipu oleh kesalahan. Jika kita membiarkan sinar bercahaya, tidak akan ada kegelapan, dan di mana ada kelimpahan, tidak akan ada kemiskinan. Semua itu merupakan fakta yang sudah jelas. Tetapi kebenaran yang paling penting adalah bahwa suatu pikiran yang berisi prinsip bersifat vital, ia berisi kehidupan, sehingga kemudian berakar. Secara perlahan, tapi pasti, ia akan menggantikan pikiran-pikiran negatif yang secara hakiki tidak bisa berisi vitalitas. Fakta inilah yang tampaknya telah dikesampingkan. Inilah fakta yang akan memampukan Anda menghancurkan segala ketidakselarasan, kekurangan, dan keterbatasan. Tidak diragukan lagi, orang yang cukup bijaksana untuk memahami akan bisa mengenali bahwa kekuatan kreatif pikiran telah menyerahkan kepadanya suatu senjata yang tak terkalahkan, sehingga ia menjadi tuan bagi nasibnya. Di dunia fisik, ada hukum kompensasi, yaitu munculnya sejumlah tertentu energi di suatu tempat
berarti lenyapnya jumlah yang sama di tempat lain. Hal ini berarti kita harus bisa memperoleh apa yang kita berikan. Jika kita membangun tekad untuk suatu tindakan, kita harus siap bertanggung jawab untuk pengembangan tindakan itu. Pikiran bawah sadar tidak bisa bernalar, ia percaya kata-kata kita. Kita telah menerima sesuatu yang menjadi konsekuensi atas tindakan kita di masa lalu. Dadu telah dilempar, benang akan terjalin membentuk pola yang kita buat sebelumnya. Maka insik atau kearifan melihat ke dalam diri harus dilatih agar pikiran yang kita miliki tidak berisi kuman mental, kuman moral, dan kuman fisik yang tidak kita inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Insik merupakan kemampuan pikiran, bagaikan teleskop yang memungkinkan kita memeriksa fakta dan kondisi di dalam lingkup yang luas. Ia memampukan kita memahami setiap kesulitan dan kemungkinan di dalam setiap tindakan. Insik menyiapkan kita menghadapi hambatan-hambatan yang akan kita jumpai. Maka kita pasti bisa mengatasinya sebelum mereka berkesempatan menimbulkan masalah. Insik memampukan kita membangun rencana yang menguntungkan. Kita dimampukan untuk mengubah pikiran dan perhatian kita ke arah yang benar, alih-alih masuk ke jalur-jalur yang memberikan hasil yang tak ada gunanya. Insik sangat penting untuk pengembangan prestasi yang benar. Dengannya kita bisa masuk, menjelajahi, dan memiliki bidang mental apapun. Insik merupakan produk dunia dalam diri dan dikembangkan di dalam keheningan dengan konsentrasi. Untuk latihan pada video kali ini, berkonsentrasilah pada insik. Ambil posisi yang sudah Anda lakukan sebelumnya, dan fokuskan pikiran pada fakta bahwa memiliki pengetahuan tentang kekuatan kreatif pikiran tidak berarti memiliki seni berpikir. Biarkan pikiran merenungkan fakta bahwa pengetahuan tidak menerapkan dirinya sendiri. Tindakan kita tidak diatur oleh pengetahuan, melainkan oleh tradisi, preseden, atau berbagai hal yang sebelumnya selalu dilakukan. Dan kebiasaan satu-satunya cara agar kita bisa menerapkan pengetahuan adalah dengan usaha yang sungguh-sungguh. Ingatkan pikiran tentang fakta bahwa pengetahuan yang tidak terpakai akan keluar dari pikiran, bahwa nilai informasi ada di dalam penerapan prinsip. Teruslah berada di jalur pemikiran ini sampai Anda memperoleh insik untuk merumuskan suatu program tertentu yang bisa menerapkan prinsip ini ke persoalan khusus.